Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D izin mempresentasikan jawaban diskusi kami dari tugas kelompok akuntansi keuangan menengah 1 minggu pertama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naswa Nabika Salsabila dengan NPM akhir 103. Lalu ada teman saya Fatarani Rizana dengan NPM akhir 283. Lalu ada Naswa Livia dengan NPM akhir 336. Lalu yang terakhir ada Reva Alidia dengan NPM akhir 34. Selanjutnya, kami akan membahas 3 soal. Yang pertama ada soal E28, lalu ada soal E29, dan yang terakhir soal E210. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal E28. Prinsip pengungkapan penuh. Berikut ini adalah sejumlah fakta terkait dengan Weller. Asumsikan bahwa seluruh fakta ini dibuat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait. Diminta, asumsikan bahwa Anda adalah auditor Weller dan Anda diminta untuk menjelaskan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai terkait yang diperlukan untuk masing-masing item berikut ini. Yang A, agar ringkas, perusahaan memutuskan bahwa hanya laba neto yang harus dilaporkan dalam laporan laba rugi. Perincian untuk pendapatan, beban pokok penjualan, dan beban tidak disajikan. Menurut saya sendiri, pernyataan tersebut kurang tepat, karena penyajian hanya laba bersih melanggar prinsip keterbukaan pengungkapan penuh. Laporan laba rugi seharusnya mencantumkan pendapatan, harga pokok penjualan, dan bahan secara terperinci. Baik, selanjutnya soal E28B. Pembelian peralatan sebesar 170.000 sebagian dibiayai selama tahun berjalan melalui penerbitan wesel bayar sebesar 110.000. Perusahaan saling hapus peralatan terhadap wesel bayar dan melaporkan aset tetap sebesar 60.000. Menurut saya, pencatatan tersebut kurang tepat karena perolehan aset dan liabilitas harus disajikan secara terpisah, sehingga peralatan harus dicatat sebagai aset tetap sebesar 170.000 dan wesel bayar harus dicatat sebagai kewajiban sebesar 110.000. Baik, selanjutnya soal E28C. Dalam laporan keuangannya, Weller melaporkan persediaan akhir sebesar Rp2.100.000. Tidak ada informasi lain yang berkaitan dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait. Pencatatan tersebut kurang tepat karena dalam laporan keuangan baik GAAP maupun IFRS mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi yang cukup terkait persediaan, termasuk metode penilaian yang digunakan dan potensi penurunan nilai persediaan. Baik, selanjutnya yang terakhir, E28D. Perusahaan mengubah metode penilaian persediaannya dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Perusahaan tidak menyebutkan perubahan ini dalam laporan keuangannya. Menurut saya sendiri, pencatatan tersebut kurang tepat karena perusahaan wajib mencantumkan ke dalam CALK terkait perubahan metode penilaian persediaan. Perubahan penilaian persediaan harus diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk alasan perubahan dan dampaknya terhadap laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas soal E29 yang A. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazali Fitri Ramadhani, NPM 240130100336. Nah, di soal yang A ini, saya bacakan dulu soalnya, yaitu ada Direktur Gonzales Inc. menggunakan akun pengeluaran untuk membeli suburban baru hanya untuk keperluan pribadi. Nah, di jurnalnya itu ditulis miscellaneous expense sebanyak 29.000 di debit dan cash sebanyak 29.000 di kredit. Nah, jadi pencatatan tersebut itu tidak tepat ya, karena pembelian untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh dianggap sebagai beban lain-lain atau beban perusahaan, karena itu bukan pengeluaran yang berhubungan dengan operasional bisnis.
Nah, jadi transaksi pribadi pemilik itu harus dipisahkan dari transaksi perusahaan. Ya, jadi pencatatan yang benar itu jadinya preferred sebanyak 29.000 di debit dan cash sebanyak 29.000 di kredit. Nah, sekarang saya akan membahas soal yang B. Persediaan barang dagangan seharga 620.000 dilaporkan pada laporan posisi keuangan seharga 690.000. Harga jual yang diharapkan dikurangi dengan estimasi biaya penjualan. Nah, di ayat jurnal yang dicantumin di situ ada inventory atau persediaan barang dagang sebesar 70.000 di kredit dan juga sales revenue atau pendapatan sebanyak 70.000 di kredit. Nah, jadi pencatatan tersebut itu tidak tepat ya, karena terdapat penurunan nilai persediaan. Jadi, harus dicatat sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Karena hal ini tuh mencerminkan biaya aktual yang lebih tinggi untuk barang yang tersedia untuk dijual. Nah, lalu juga ada pendapatan itu tidak boleh dicatat sebelum penjualan itu terjadi, karena ini melanggar prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Jadi, jurnal yang tepat itu adalah jadinya HPP-nya di debit sebesar 70.000 dan persediaan barang dagang sebesar 70.000 di kredit. Next yang C, perusahaan dituntut sebesar 500.000 oleh pelanggan yang mengklaim ganti rugi atas cedera yang tampaknya disebabkan oleh produk cacat. Pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun demikian, perusahaan memutuskan untuk mencatat ayat jurnalnya. Jadi dicatatnya di situ sebagai loss from lawsuits atau kerugian atas gugatan hukum sebesar 500.000 di debit dan juga liability for lawsuit atau liabilitas gugatan hukum 500.000 atau sama juga dengan utang gugatan hukum ya di kredit. Pencatatan tersebut tuh tidak sepenuhnya salah, tapi kurang tepat karena sesuai yang dicantumkan di soal, pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan itu tidak akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jadi, kemungkinan perusahaan kalah dalam gugatan itu sangat kecil. Jadi, pencatatan utang ini nggak perlu karena jurnal akuntansi itu harus berdasarkan data yang dapat dipercaya dan bukan hanya kemungkinan, ya. Jadi karena kemungkinannya kecil, jadi harusnya itu nggak perlu dicatat. Tapi karena kalau misal kemungkinan kalahnya itu tinggi dan jumlahnya dapat diestimasi secara wajar, pencatatan tersebut itu udah benar ya yang di atas itu tadi, kerugian atas gugatan hukum di debit dan juga utang gugatan hukum di kredit itu sudah benar kalau memang kemungkinan kalahnya sangat tinggi. Nah, selanjutnya adalah soal yang D. Oleh karena tingkat harga umum meningkat selama tahun berjalan, Gonzales Inc. menetapkan bahwa ada beban penyusutan peralatan lebih rendah sebesar 16.000 dan memutuskan untuk mencatat dalam akun terkait. Nah, dicatatnya tuh sebagai depreciation expense atau beban penyusutan sebanyak 16.000 di debit dan juga accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 16.000 di kredit. Nah, jadi pencatatan tersebut itu udah tepat, karena perusahaan, menilai bahwa nilai sisa atau umur ekonomi aset itu telah berubah secara wajar. Jadi penyusutan itu harus dilakukan agar laporan keuangan lebih mencerminkan nilai yang sebenarnya. Nah, jadi karena perusahaan ada alasan kuat bahwa penyusutan sebelumnya terlalu rendah dan estimasi baru lebih akurat ya. Lalu kenaikan harga umum atau inflasi tidak boleh dijadikan dasar untuk menyesuaikan beban penyusutan. Jadi jawaban yang disebutkan itu sudah betul. Perkenalkan, nama saya Revaldia Priyanti dengan NPM 240130100348. Di sini saya akan melanjutkan menjawab soal 2.9 bagian E. Jawaban dari 2.9 bagian E adalah pencatatan tersebut tidak sah. Aset tidak terwujud dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai pada manfaatnya. Ini merupakan pelanggaran prinsip pengakuan biaya. Penghapusan goodwill yang langsung dicatat sebagai biaya dalam bentuk pengurangan laba ditahan adalah tindakan yang tidak sah. Dan itu melanggar prinsip pengakuan biaya yang ditetapkan dalam standar akuntansi.
Entry jurnalnya yang benar yaitu ada di tabel bawah. Jawaban dari poin F adalah pencatatan tersebut tidak sah. Pelanggaran prinsip biaya historis, catat pemberian sebesar biaya perolehan. Selain itu, tidak ada pendapatan penjualan yang harus dicatat. Prinsip biaya historis mengharuskan perusahaan untuk mencatat aset berdasarkan biaya perolehannya, bukan nilai pasar atau nilai lainnya. Dengan demikian, transaksi ini melanggar prinsip biaya historis dan tidak mencatatkan pendapatan yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjawab soal 2.10 bagian A. Jawabannya adalah pencatatan tersebut tidak tepat. Penyusutan merupakan alokasi biaya, bukan aset. Oleh karena itu, jika dicatat pada laporan laba rugi, harus dicocokkan dengan pendapatan, sehingga entry yang benar seharusnya mencatat penyusutan sebagai pengeluaran dalam laporan laba rugi dan tidak langsung mempengaruhi laba ditahan. Selanjutnya yaitu soal nomor B. Jawabannya adalah pencatatan tersebut tidak tepat. Prinsip pengukuran dan prinsip pengakuan pendapatan diabaikan. Oleh karena itu, entry yang dibuat tersebut mengabaikan prinsip pengukuran dan pengakuan pendapatan yang berlaku dalam akuntansi. Sesuai dengan prinsip biaya historis dan prinsip konservatisme, nilai persediaan tidak boleh dinaikkan hanya karena harga pasar naik. Oleh karena itu, tidak ada entry jurnal yang diperlukan untuk mencatat kenaikan nilai tersebut. Selanjutnya saya akan membahas soal E210C. Selama tahun berjalan, perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan saham biasa yang memiliki nilai pari saham 135.000 dan nilai wajar sebesar 450.000. Nilai wajar dari peralatan tersebut tidak mudah ditentukan. Perusahaan mencatat transaksi ini, peralatan didebit 135.000 dan modal saham dikredit 135.000. Pencatatan tersebut tidak sesuai karena menurut prinsip biaya historis, aset harus dicatat berdasarkan biaya perolehan yang paling bisa diandalkan. Oleh karena itu, jika nilai wajar peralatan tidak dapat ditentukan, perusahaan seharusnya mencatat peralatan berdasarkan nilai wajar saham, yakni sebesar 450.000. Bisa dilihat di jurnal yang benar ada peralatan di debit 450.000, modal saham di kredit 135.000, agio saham di kredit 315.000. Agio saham sendiri adalah selisih antara nilai wajar dan nilai pari saham. Selanjutnya soal E210D. Selama tahun berjalan, perusahaan menjual peralatan tertentu dengan harga 235.000, mengakui keuntungan 69.000. Karena controller percaya bahwa peralatan baru akan diperlukan dalam waktu dekat, ia memutuskan menangguhkan keuntungan dan mengamortisasi selama umur manfaat peralatan baru yang dibeli. Nah, pernyataan tersebut itu tidak tepat karena menunda pengakuan keuntungan dan mengamortisasinya selama masa manfaat peralatan adalah langkah yang tidak sesuai dengan prinsip realisasi pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan dan keuntungan harus diakui segera setelah transaksi terjadi, serta prinsip pencocokan yang menyatakan bahwa biaya harus dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Oleh sebab itu, keuntungan sebesar 69.000 harus segera diakui serta dicatat dalam laporan laba rugi, bukan malah diamortisasi. Selanjutnya soal E210 yang E, pesanan sebesar 61.500 telah diterima dari pelanggan atas persediaan barang dagang. Pesanan ini akan dikirimkan pada 9 Januari 2022. Perusahaan membuat jurnal sebagai berikut di tahun 2021. Terlihat ada piutang usaha 61.500 di debit dan pendapatan di kredit 61.500. Nah, pencatatan tersebut itu tidak sesuai karena berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan itu hanya boleh diakui jika barang telah diserahkan kepada pelanggan, jadi bukan saat pesanan diterima oleh perusahaan. Nah, jika ingin mencatat penerimaan pesanan tanpa melanggar prinsip akuntansi, maka pada tahun 2021 bisa dilihat pesanan pelanggan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk mengirimkan barangnya di tahun 2022. Jurnal yang benar di tahun 2021 adalah piutang usaha di debit 61.500 dan pendapatan diterima di muka 61.500 di kredit. Nah,
setelah barang dikirim di tahun 2022, barulah pendapatan bisa diakui karena perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan. Jurnalnya, pendapatan diterima di muka di debit 61.500 dan pendapatan penjualan di kredit 61.500. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.